Pemirsa kembali hadir dalam redaksi Jabar Express yang akan menemani sela-sela aktivitas Anda dengan sejumlah informasi berita terkini edisi Kamis 26 Oktober 2023 bersama saya Andini Oktaviani. Berita pertama datang dari kuasa hukum korban kasus penusukan seorang dokter di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung, yang pastikan pelaku dengan korban tidak ada hubungan spesial, melainkan hanya hubungan bisnis saja. Samuel Sunaria, pelaku penusukan terhadap Visi L. Aksendra yang merupakan seorang dokter di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung, hanya kenal sebatas rekan bisnis dan tidak ada hubungan spesial. Hal tersebut disampaikan kuasa hukum korban Kevin Kristianto kepada awak media di Kota Bandung. Menurut Kevin, hubungan korban dengan pelaku sebatas mitra bisnis saja, di mana korban diminta untuk mempromosikan produk makanan yang dijual oleh pelaku. Awal mula kenal dengan pelaku saat pelaku datang sebagai pasien korban untuk membersihkan gigi. Setelah kenal, tiba-tiba pelaku mengejek korban dan mengajak berkelahi serta mengancam korban melalui media sosial. Jadi kalau kemarin kan sempat banyak pertanyaan kan, apakah kenal atau enggak, apakah random aja. Jawabannya kenal, jawabannya memang kenal dari sekitar 3 tahun sampai 4 tahun yang lalu. Cuman kenalnya cuma sekelewat aja. Jadi waktu dulu sempat dari pihaknya pelaku sempat punya satu produk nasi mentai ini tuh sempat di endorse lah ke korban gitu. Nah udah gitu sempat ada satu momen juga karena waktu dulu kan korban harus koas dulu sebelum jadi dokter gigi. Nah waktu koas tuh pelaku sempat datang untuk dimintain scaling katanya gitu. Nah karena pasien datang ya harus dikerjain dong. Akibat penusukan dan penganiayaan itu, korban mengalami luka sayatan akibat pisau lipat dan luka lebam akibat dipukuli oleh pelaku. Pihak korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Sebelumnya, Samuel Sunaria melakukan penusukan dan penganiayaan terhadap Visi L. Aksendra, seorang dokter yang bekerja di kawasan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Hingga kini, korban masih dirawat di rumah sakit, sedangkan pelaku telah diamankan petugas kepolisian Polrestabes Bandung. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Informasi selanjutnya, puluhan pelajar dari berbagai sekolah dari seluruh Indonesia mengikuti lomba robotik yang digelar oleh MakeX Robotik dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Pemenangnya akan mengikuti lomba robotik di Tiongkok nanti. MakeX Robotik bersama Institut Teknologi Bandung atau ITB menggelar lomba robotik tingkat anak di Kota Bandung. Kelompok anak pelajar dari seluruh Indonesia ini beradu kemampuan untuk menjadi peserta terbaik untuk mewakili Indonesia di ajang tingkat internasional di Tiongkok. Penyelenggara lomba MakeX Robotik Nasional ini kembali digelar pasca pandemi COVID-19. Ada 3 kategori yang dilombakan, yaitu Inspire, Starter, dan Explore, di mana robot rakitan karya anak bangsa ini mampu menerima sensor baik warna, garis, dan bentuk barang apa yang ada di depannya. Nantinya para pemenang akan ikut serta di kancah internasional kompetisi MakeX Robotik di Tiongkok pada bulan Desember 2023 mendatang. Kegiatan MakeX kita selenggarakan di ITB kali ini untuk mencari pemenang-pemenang yang akan mewakili Indonesia untuk berkompetisi di China bulan Desember nanti. Ya, jadi peserta-pesertanya itu ada yang dari kategori Inspire yang anak usia 6 sampai 12, lalu ada yang dari Starter dari 8 sampai 13 dan Explorer dari usia 12 sampai 15 tahun. Nah, jadi mereka semua ini akan mewakili Indonesia berkompetisi dengan lebih dari 100 negara lain di China.
Sementara itu, pihak ITB menyambut baik lomba robotik ini karena kompetisi ini didasari dengan pembelajaran STEAM yang mengenalkan teknologi sejak dini. Memberikan support ya dalam bentuk misalkan seperti ruangan begitu ya, lalu juga penjadwalan, dan kami juga bersama dengan mahasiswa gitu kita berusaha untuk menyediakan dan membantu untuk operasional kegiatan ini dengan lebih baik begitu ya. Salah seorang peserta mengaku sangat bangga bisa mengikuti lomba robotik ini. Persiapan pun telah dilakukan jauh hari sebelum lomba. Desain dulu. Jadi kita bikin desainnya, kita mungkin ambil yang bagus-bagus dari luar negeri dan juga, terus kita bikin desainnya dulu. Terus setelah itu kita coba bikin sendiri desain kita, dan habis itu coding. Berapa lama prosesnya? Paling susah itu coding station. Itu sekitar 2 mingguan per codingnya doang. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terus gencar meningkatkan budaya literasi guna mempersiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Salah satunya yakni dengan pembekalan advokasi pemulihan dan pembelajaran melalui literasi terhadap guru-guru sekolah tingkat menengah pertama ataupun sederajat. Sampurasun. Dalam menyambut Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang, pemerintah terus fokus mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul sejak dini. Salah satu langkahnya yakni dengan memberikan pembekalan advokasi pemulihan dan pembelajaran melalui literasi terhadap guru-guru sekolah tingkat menengah pertama atau sederajat yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ratusan guru di Kabupaten Bandung mendapatkan pembekalan tersebut sebagai bentuk meningkatkan budaya literasi sejak dini, terutama di era transformasi digital seperti saat ini. Ini satu kegiatan yang sudah berjalan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini sampai menengah dasar menengah. Penting dilakukan karena inovasi yang dilakukan oleh pusat perlu diselesaikan sampai tingkat bawah, terutama betul tadi karena grade kita di program PISA itu betul-betul sangat mengkhawatirkan ya. Ranking kita 74 dari 79 negara itu kan bukan prestasi yang bagus. Dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, diharapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing dapat terbentuk dalam menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Express melaporkan. Kabar lainnya pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah pohon besar di kota Cimahi, Jawa Barat tumbang pada Rabu sore. Bahkan pohon setinggi 10 meter dan berdiameter 80 cm yang roboh di perlintasan kereta api membuat sejumlah perjalanan kereta terhambat. Selain pohon tumbang, hujan pun membuat ruas jalan di Cimahi terendam oleh banjir. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon besar di Jalan Cigugur Girang, Kota Cimahi, Jawa Barat tumbang pada Rabu sore. Pohon setinggi 10 meter dan berdiameter 80 cm yang roboh di perlintasan kereta ini membuat sejumlah perjalanan kereta api terganggu. Tercatat ada 4 perjalanan kereta api yang terhambat dari arah Bandung menuju Jakarta selama 15 hingga 30 menit. Tak hanya di perlintasan kereta, pohon tumbang juga terjadi di Jalan Encep Kartawira Cimahi. Pohon berjenis mahoni setinggi 10 meter ini tumbang menutup jalan.
Petugas BPBD dan TNI Polri dibantu warga bahu-membahu mengevakuasi batang pohon agar arus lalu lintas kembali normal. Dua Bandung menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh pelanggan kereta api akibat dampak tertutupnya jalur hulu dan hilir pada petak jalan Cimindi Cimahi akibat adanya pohon tumbang. Kejadian pohon tumbang tersebut terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan 4 perjalanan kereta api, yakni 2 perjalanan kereta api komuter lain Bandung Raya, lalu ada 1 perjalanan kereta api KA Feeder, dan juga ada 1 perjalanan kereta api jarak jauh, yakni KA Ciremai yang tertahan. Jadi diakibatkan oleh turunnya hujan yang deras disertai angin, pohon tumbang di jalan ya proses. Alhamdulillah tidak ada korban, sedang dievakuasi oleh tim dari BPBD Kota Cimahi, berikut dari PLN juga. Selain pohon tumbang, hujan deras ini pun membuat jalan Cimindi, Kota Cimahi terendam banjir. Ketinggian air banjir yang mencapai 50 cm ini membuat arus lalu lintas terhambat. Masyarakat pun dihimbau agar tetap waspada dengan cuaca ekstrim peralihan musim kemarau ke musim hujan. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Jabar Express melaporkan. Perlu Anda ketahui pemirsa, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bandung menggelar Kirab Pemilu 2024. Kirab ini dimeriahkan dengan pawai kendaraan yang diikuti oleh 18 partai politik peserta Pemilu 2024. Agenda tersebut merupakan salah satu bentuk sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pemilu 2024 nantinya. Kirab Pemilu 2024 kini sudah memasuki wilayah Kota Bandung dan dipusatkan di lapangan Tegalega pada Kamis siang. Kirab ini merupakan estafet dari KPU Kabupaten Bandung yang sudah menyelenggarakan kirab pekan lalu. Berbagai pernak-pernik kendaraan seperti yang telah dimodifikasi dengan tema Pemilu Serentak 2024 menghiasi acara kirab pemilu di Kota Bandung ini. Dari Kalimantan Utara, dari Kalimantan Barat, dari Morotai di Maluku Utara, dari NTB dan dari Papua. Dari 7 titik itu semuanya akan finish di Jakarta pada tanggal 25 November 2023. 7 jalur itu melewati hampir 360 satker se-Indonesia. Dan yang masuk ke Kota Bandung ini berasal dari jalur 4 yang start awalnya di Kalimantan Barat. Dan kemarin di Kabupaten Bandung, hari ini bergeser ke Kota Bandung. Nanti akan kita lakukan kirab dan sosialisasi kepada masyarakat selama 7 hari. Sebelum di tanggal 1 kita bergeser ke Kota Cimahi. Itu selama 7 hari muter di Talibolehan? Iya, kita kirab di semua dapil, tetapi tidak hanya sekedar muter kendaraan, tapi juga melakukan sosialisasi ke masyarakat, terutama ke masyarakat yang jarang terjangkau informasi, misalkan ke pasar-pasar, ke sekolah gitu, ataupun lokasi-lokasi yang memang selama ini tidak tersampaikan informasi terkait pemilu tersebut. Ini untuk ke masyarakat jangan sampai golput Ibu ya? Ya, tentunya tadi, karena kalau bicara pemilu kan tidak hanya bicara hak, tapi bicara tanggung jawab kewarganegaraan. Maka kita minta warga negara juga bertanggung jawab untuk bisa menggunakan hak pilihnya, memilih pemimpinnya untuk 5 tahun yang akan datang. Targetnya berapa persen? Kita sih targetnya pengen di atas 2019 ya, karena 2019 kita sudah di angka 87%, maka kita berharap bisa mencapai 90% meskipun target nasional hanya 79% gitu. Karena kalau kita ngikutin target nasional yang 79%, sebenarnya 2019 sudah terlampaui karena kita sudah 87%. Nah, harapannya ke depan kita bisa lebih baik lagi dari 2019, syukur-syukur bisa mencapai 90%. Untuk pemilu Agenda kirab pemilu ini menjadi ajang dalam mensosialisasikan pemilu 2024 agar masyarakat dapat mengetahui pelaksanaan pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang yang diikuti 18 partai politik.
Kirap ini rencananya akan berlangsung selama 1 pekan di Kota Bandung. Tempat ini bukan hanya dilakukan di Kota Bandung, tapi kirap ini sudah kita mulai dari tanggal 14 Februari 2023 yang lalu oleh KPU RI di 7 titik terluar Indonesia, yaitu Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Maluku Utara, NTB. Alhamdulillah Kota Bandung pemerintahnya aware dan support full dari awal sampai akhir sehingga kita bisa. Nomor urut 17. Dengan diselenggarakannya kirap pemilu ini diharapkan bisa membentuk kesadaran komunal bahwa pemilu 2024 adalah hajat bersama yang hasilnya akan dinikmati hingga 5 tahun ke depan. Setelah di Kota Bandung, kirap pemilu 2024 akan dilanjutkan di Kota Cimahi dan kota lainnya di Jawa Barat dan akan finish di Ibu Kota Jakarta. Dari Bandung, Jawa Barat, Agus Kusmayadi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita. Berita selengkapnya bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jabar Express TV. Saya Andini Oktaviani bersama dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.